Apa sih? Gue ngeliat dari wajah-wajah lu penuh kebingungan. Punya warung kenapa gara-gara tutup? Bangkrut, Pak. Halo The Lovers, balik lagi bersama kita di Lo Talks. Kali ini kita bakal ngebahas tentang startup yang menurut gue lagi tren sih di pandemi ini. Apa tuh, Dik? Warung Pintar. Salah satu oke. startup yang ngebantu para UKM di Indonesia. UMKM. Tahu nggak Warung Pintar itu apa? Sempet baca-baca sih, cuma nggak begitu tahu. Tapi idenya keren banget buat ngembangin warung-warung kaki lima gitu kan, bener gak? Bener. Ya, apalagi di masa pandemi ini kan ekonomi UKM itu berdampak banget ya. Apalagi UKM ini mendukung perekonomian Indonesia gitu. Pas pandemi mereka jatuh, ya gimana caranya buat bangkit? Mungkin salah satunya lewat startup Warung Pintar ini mereka membantu sih, membantu banget. Nah, kalau oh iya. Apa sih? Gue ngeliat dari wajah-wajah lu penuh kebingungan. Gue pengen, gue juga maksudnya belum tahu banget sih Warung Pintar itu apa, baru baca-baca juga. Cuman gue pengen nanya nih sedikit, banyak juga boleh sih jawabannya. Apa sih kelebihan dari Warung Pintar itu? Atau apa yang ditonjolkan sama Warung Pintar ini ya, supaya warung-warung atau UMKM bakalan mau gitu join ke Warung Pintar? Kalau yang dari gue tahu, gue baca gitu kan, jadi lu misalnya mau bikin warung kan harus butuh modal banyak tuh, dari mulai tempatnya, terusnya bangunannya, terusnya sama isinya gitu kan, stoknya. Nah, si Warung Pintar ini ngemudahin kita buat ngebuka warung. Jadi lu hanya punya lahan aja untuk stok, semuanya gerobak disediain sama mereka gitu. Gerobak? Berarti bentuknya bukan ini dong, bukan ruko atau bebas? Bukan, bentuknya gerobakan. Jadi Kayak kontainer? kayak kaki lima lah. Kayak kaki lima gimana sih? Kalau kontainer lebih mewah lagi kan. Ini benar-benar kayak Indonesia banget sih, gerobak warung kaki lima gitu. Tapi banyak fitur-fitur yang dikasih sama si Warung Pintar ini. Berarti untuk dari segi lokasi juga harus strategis atau ada yang nentuin dari tim Warung Pintar atau si yang mau daftar itu yang nentuin sendiri? Kalau dari segi lokasi, mereka satu tim itu, maksudnya mereka dari tim si Warung Pintar, maksudnya satu tim. Gue kayak lagi wawancara ini ya, Makanya gue kayak orang Warung Pintarnya kan. Kita ngebahas kayak kemarin aja. Oke, lu tanya gitu. Kita buka aja deh websitenya. Oke, kita buka lihat. Silakan dibuka yang megang. Nah, ini di Warung Pintar. Jadi kelola warung bersama Warung Pintar. Warung Pintar apanya yang pintar? Teknologinya mungkin, Pak, atau Teknologi. sistemnya? Ada pencatatan, ada produk digital, stok warung, voucher dan diskon, jajan pintar. Oke. Berarti orang yang nggak punya atau apa ya kayak nggak ngerti-ngerti tentang pembukuan gitu atau pencatatan, bahkan yang ibaratnya cuma jualan aja yang penting gue laku nih gini-gini. Iya. Berarti bisa dibantu juga sama Warung Pintar ini ya? Iya, kendalanya warung kan biasanya cuma lu beli barang di agen, terusnya lu dijual. Pencatatan paling biasanya pakai kardus rokok gitu kan, atau Buku panjang. buku-buku udah dirayapin gitu, atau buku panjang gitu kan. Iya. Dan sekarang lebih modern lagi melalui aplikasi si Warung Pintar ini. Nah, setahu gue nih ya, gue baca si Warung Pintar ini nyediain apa sistem atau satu inovasi lah, mirip-mirip kayak Gomart ya kayaknya. Dia bisa jajan di warung itu yang udah join sama si Warung Pintar, kayak diantar gitu, kita mau jajan apa di warung itu nanti dianterin. Iya. Kalau nggak salah itu gue baca tadi sih. Berarti dia kerja sama sama delivery, apa dia punya delivery sendiri? Nah itu Pak, kayaknya ya dari si warungnya itu dia nyediain atau kalau pengen ada sistem kayak jajan online, dia nyediain mau nggak mau delivery sendiri. Dia harus punya sendiri ya. Soalnya pesan itu masih lewat WA. Nggak bisa ada sistem di website atau di aplikasi. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang mungkin nggak ada ya dia pakai aplikasi gitu. Jadi setahu gua kerennya gitu. Jadi kita kayak belanja di warung tapi udah pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi diantar. Dan gua nggak tahu nih, mungkin di aplikasi si Warung Pintar ini
setiap warung berbeda stoknya. Biasanya kan nggak mungkin sama semua kan, nggak mungkin kayak Tokped atau bahkan Gomart Iya, atau iya. yang ada di Gojek atau Grab gitu kan. Mungkin dia bakal nyantumin stoknya yang ada di warungnya dia aja. Jadi gitu, dan biasanya, dan setahu gua untuk orang yang mau jajan di warung jajan ini yang udah ada sistemnya ini, dia nggak bisa jajan sembarang atau yang jauh dari lokasi deket dia lah. Jadi Oh, dia ada bisa ini, mapping. jadi dia ya jadi jajannya cuma bisa yang deket-deket dari lokasi dia. Oh Itu jadi sih. ada map gitu. Iya sih, setahu gua, jadi kita nyalain lokasi kan pasti otomatis nyala tuh. Nah, warung mana yang terdekat Nah, dari warung yang kita? terdekat dari jarak kita itu baru bisa dipesan oleh Oke, iya. gitu sih biasanya. Dan kerennya banget nih, Di. Mungkin coba gue googling ya. Warung pintar deh. Warung pintar. Warung yang pintar. Tapi jangan websitenya, di Google Image. Nah, ini kita lihat coba. Nah, gerobakan kayak gini, Di. Nih, inovasi yang keren sih. Jadi biasanya kalau lu ke warung-warung pinggir jalan kotor, debuan, terusnya banyak kopi atau abu rokok, ini dia bikin lebih lebih bersih. Oh, berarti semua warung pintar itu ininya kuning ya? Oh, ini kuning. Kalau ada branding ya. warna kuning gitu berarti itu warung pintar gitu ya? Iya, tapi nggak semuanya yang kuning-kuning warung pintar. Aduh. Nah, jadi dia nyediain si gerobakannya ini, terus yang dilihat, ini ada TV juga, terus ada colokan. Tadi udah. Gue belum pernah ke warung pintar ya. Nah, Tapi dia harganya lebih murah nggak sih dari warung-warung biasa? kalau secara harga ya menurut gua kooperatif sih. Jadi tergantung lokasinya di daerah mana kayak gitu. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan warung-warung yang lain, ya menurut gua hampir sama harganya. Berarti si warung pintar ini nggak ngambil untung kan dari si pendaftar atau peserta? Nggak ngambil jajan untung, ini? nggak ngambil untung. Keren ya berarti ya? Ini ada TV, colokan, wifi. Ah, ada berarti wifi TV-nya segala. disediain nama ini ya? Sama warung pintar. Warung pintar ya? Gokil. Jadi kalau misalnya mau daftar, lu misalkan punya lahan gitu, lahan yang bagus buat dijadiin warung kaki lima kayak gini. Nah, lu tinggal daftar aja, bilang lokasinya di mana, nanti tim warung pintarnya ke survei ke lokasinya. Saya kalau misalnya bagus melalui data dia, mungkin dia punya teknologi untuk trafficnya segala macam kayak gitu-gitu ya. Tapi kan setahu gue buka warung di sesuka hati kita lah atau tempat strategis kan nggak mungkin segampang itu kan, pasti ada RW, ada RT. Nah itu gimana tuh? Nah itu Gua belum tahu tuh. Izinnya dari kita yang nyediain tempat, udah clear semuanya Oh, berarti penyewaan. warung pintar itu nggak ikut serta di Nggak ikut ngurusin RW itu dia. nggak. Dia cuma distribusi aja barang-barangnya sama nyediain buat gerobak untuk Berarti jualan. stoknya juga dari si warung pintar ya? Stoknya dari warung pintar. Nah itu mereka itu nyari keuntungannya dari situ, Di. Jadi barang-barangnya itu si yang punya warung harus beli dari warehouse-nya si warung pintar. Keren juga ya. Keren Coba nih, aja. Foundernya Masih muda pak? Masih muda? masih muda. Seumuran kita gak? Enggak, jauh. Dia di atas kita tuh. Di atas kita. Kalau di bawah kita malu kita, Pak. Kita belum aja dia apa-apa. Jangan gitu pak. Oh iya. Sun. Nah, coba dulu ada kayak gini pak. Ya, lu kan sempat buka warung kan? Ini langsung ke history gue. Jangan deh. Nah, ngebahas sedikit tentang si warung pintar Iya, ini. denger-denger juga dia baru dapat funding kan? Nah, bukan dapat funding, Suntikan dana. Funding ya? Oh, funding. akuisisi Busy. Oh, busy apa pak? Coba. Coba kita lihat busy. Gue baru denger kalau busy. Palmo Supply. Akuisisi atau dapat funding sih? Akuisisi. Hah? Akuisisi. Akuisisi kanan atau sisi kiri? Mengakuisisi. Akuisisi apa funding? Akuisisi kemana? Akuisisi. Oh. Iya, Busy ini. Ya kayaknya gue juga baru tahu nih Busy itu apa. Busy Group kayaknya sih layanan buat supply chain barang-barang deh. Jadi kan dia si warung pintar ini kan per akhir 2020 ini udah ada 100.000 mitra. Nah, 100.000 berarti dia gerobak. dari tahun berapa pak dirinya? Atau Dirinya dari tahun 2017, mungkin baru running 2018. gue kayak nanya ini ya, nanya orang pintar ya. Iya.
Gozen diri tahun berapa nih? 2017. Barengan gitu. Nah, Berarti emang ngebuat startup itu nggak mungkin langsung besar ya, dia aja lama kan besar. ibaratnya. Lumayan lama lah segitu Lumayan mah. lama. Tapi lumayan termasuk cepet juga menurut gua. iya perkembangannya cepat. Mungkin karena pandemi ini banyak yang ibaratnya diuntungkan, banyak juga yang terdampak sih. Jadi kalau menurut gua salah satu Warung Pintar ini dia startup yang ngambil kesempatan lah ibaratnya, ngambil peluang di saat-saat kayak gini. Makanya itu momennya tepat banget. Dan menurut gua ini salah satu ide yang menarik banget sih, Di, karena kultur Indonesia tuh Indonesia banget gitu, warung gitu. Kayak misalkan ngomongin tentang Gojek. Gojek kan tukang ojek ya. Tukang ojek itu kan melambangkan ya Indonesia banget ya. Nah, warung ini ya melambangkan Indonesia banget. Ya, makanya dia cepat berkembang ya, mungkin salah satu foundernya juga udah berpengalaman di startup yang udah besar. Jadi nggak dari nol banget sih. Mantul. Apalagi yang mau lu tanyain, Pak? Oh iya. Nonton di sini yang nonton Netflix ada yang tanya tuh anak magang. Masa ada lemparan penonton kayak ini? Kayak apa? Kayak Ini di mana Pak ininya? Gue nggak tahu ya. Gue pengen nanya kali aja lu tahu. apa? Base si Warung Pintar ini. Jakarta. Oh Jakarta. Tapi kan dia pernah ngisi di Dulu Bogor kan ininya, salah satu foundernya ya? Nih Kebayoran Baru. Oh, Iya, salah satu foundernya pernah di Dulu Bogor juga kan ya? Mas Sofyan pernah ngisi acara di Bogor tentang IoT gitu, karena dia kan CTO-nya Warung Pintar, dan waktu itu sempat ada acaranya di Bogor ngobrolin tentang IoT sama cloud system. Gue nggak ada Pak saat itu. Belum masuk. Oh iya. Masih jadi OB. Nah, Iya sih. ngomong-ngomong tentang ini, Lu dulu kan punya warung. nah itu maksudnya gue mau ngomong gitu. Coba aja dulu. Lu punya warung tahun berapa sih? Mungkin SMP kali Pak. Udah lama banget, sekitar 10 tahun yang lalu kayaknya. Nah, coba kalau misalkan yang udah ada mungkin kebantu. Bisa ya, kebantu ya. Jadi lu nggak, ya kendalanya orang buat ngewarung kan kadang pencatatan barang. Pertama modal sih Pak biasanya. Nah, Maksudnya modal untuk warung itu selalu berpatok dengan modal. Modal karena stok barangnya Iya, kan, stok display, dia harus belanja dulu. Nah, kalau si Warung Pintar ini kan dia disuplai kan barangnya ini. Iya, jadi nggak usah Kita pusing jual. mikirin ini ya stoknya. Sama sekarang metode pembayaran juga nggak harus cash, bisa pakai OVO, Iya, bahkan GoPay, udah ada ini pembayaran virtual kan, online. pemain virtual. Keren sih. Dulu lu punya warung kenapa gara-gara tutup? Bangkrut Pak. dulu Boleh gua- cerita nggak, Di? dikit ya. Ya, dikit. Sedikit ini semesta. Ili. Kayak emoticon. Ya dulu gue punya warung itu, dulu kan ini yang Warungnya sampai 3 ya, Di? iya dulu kan dikit ya warungnya. Juragan mungkin- warung dia. Mungkin orang tua gue ngambil peluang di situ sih, karena banyak yang beli, banyak ini juga apa, bisa dibilang reseller juga kalau nggak salah. Gue jadi agen gitu dulu. Dia ngebeli di warung gue tapi untuk dijual lagi. Nah. Oh, berarti lu agen. Iya salah satunya. Tapi ada lagi di 2 warung itu gue bukan jadi agen, jadi warung Jadi biasa. warung biasa. Nah mungkin karena dulu masih dikit yang jualan, jadi laku dan berkembang gitu. Tapi sekarang ini, apalagi dulu kan nggak ada dunia teknologi ya, masih Iya, biasa, masih masih biasa. semua masih open, masih WA aja manual. belum ada mungkin. Iya. Nah dulu itu makin kesini makin banyak pesaingnya, bahkan yang sekarang itu yang lagi buka di mana-mana Indomaret dan Alfamart. Apalagi dia udah mantul. Secara berkembang di mana-mana, tokonya bahkan- lebih rapi. Iya, bahkan di daerah di mana-mana. Rase. Nah, Lu tutup. tutupnya itu gua makin kesini makin tutup, menurut gua karena bank keliling. Bang keliling. Bank keliling. Jadi BCA keliling. Kredit sih, lebih ke kredit. Nah, Jadi ya karena dulu gitu, balik lagi mindset orang jualan tuh perbanyak stok. Karena kalau banyakin stok rame, orang bakalan datang. Biasanya dulu gitu ya. Nah, itu yang jadi ibaratnya bom waktu buat warung gua gitu. Karena kita kasihkan ini ya iya, sedikit aja. Karena kasihkan minjem ya mungkin jadi kelupaan gitu dengan hasil yang kita dapetin gitu. Karena di situ juga banyak saingannya, bahkan banyak toko-toko besar yang buka gitu. Nah dari situ juga jadi
makin down, tapi kita malah makin pengen ngembangin usaha dengan cara pinjam gitu. Itu menurut gua jangan sih. Tapi waktu di warung lu itu pencatatan bukunya rapi apa? Enggak Pak, nggak rapi. Dulu kan gitu Pak, asal beli, catat, asal beli. Catat. Paling ya kayak yang Pak D ya? Iya, misalkan ada barang kecil barang jualan yang kecil yang nggak ketahuan lah atau sepele, nggak laku, udah jadi gitu aja biasanya. Iya. Jadi terabaikan biasanya gitu. Dan barang yang cepat habisnya sama yang lama habisnya itu paling by insting ya, nggak by data. Iya, sekarang kan udah canggih nih menurut gua, zaman udah banyak apa software khusus atau aplikasi-aplikasi khusus untuk ngedata semuanya kan. Menurut gua itu enak banget, bisa dimanfaatin. Coba kalau misalkan bisa kelas balik mungkin bakalan rapi sekarang gitu. Mungkin ya. Nah dari situ sih mungkin warung-warung yang sekarang bahkan masih ada sih menurut gue yang suka minjem-minjem bank tadi itu. Gue kadang suka ngedukasi mereka sih. Untuk jangan pakai bank kredit gitu, karena itu jadi bom waktu sih menurut gue. Bahkan gue suka ngedukasi mereka, ya ada aplikasinya nih gini. Coba pakai ini, nanti bakal tertata. Ada juga yang mau join. Kayak gitu sih, aplikasi pembukuan ada, lu masukin barangnya apa aja, stoknya apa aja, yang sering keluar tuh apa gitu. Jadi yang kita restock tuh ya barang-barang yang laku aja gitu. Tinggal kita ini aja arahin sama edukasi, pasti pada ngerti kok. Kalau misalkan nih, lu ada tempat lagi buat bangun warung, lu mau gunain warung pintar? Mau sih. Mau ya. Tapi bukan gue yang jualan. Iya. Yang ngelola lah ibaratnya. Gue bakal kasih ke saudara gue yang ibaratnya nggak ada aktivitas. Bahkan gue bisa aja ngasih ke ibu gue gitu yang suruh ngelola gitu. Orang keluarga sendiri lah. Gitu sih paling. Oke. Terus kalau lu mau nggak? Kalau gue untuk warung, gue kepikiran kemarin ini buat apa? Buat kopi. Buat yang makanan. Jadi kalau si warung ini ke warung kaki lima, kalau gue lebih ke sarapan kayak tukang-tukang. Kalau setiap pagi tuh banyak banget tukang nasi uduk, tukang nasi kuning gitu kan. Dan mereka yang dijual tuh ya udah jual nasi uduk, jual nasi kuning atau jual lontong sayur gitu. Oh iya, berarti warung pintar nggak ngarah ke situ ya? Nggak ngarah ke sana. Dan gue pengen banget coba masuk ke ide itu, tapi yang dijual itu makanan sehat. Jadi orang tuh sarapan makanan sehat. Itu udah ada Pak. Emang ada? Ada. Apa? Kuzen. Sekalian promo. Masuk di bagus. Oke, mantap. Nah, jadi yang ya kan kita sarapan terusnya yang berbau santan ya, nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur kayak gitu-gitu, itu kan santan semua gitu. Kita nggak tahu komposisinya kayak gimana. Terus ya kita asal kenyang aja gitu kan. Gue pengen banget tuh masuk ke pedagang-pedagang itu, tapi yang dijual makanan sehat. Gue catat Pak. Udah gue catat itu. Siap. Ini dipotong aja nggak apa-apa deh. Jangan Pak, promosi Pak. Iya sih bener, gue aja kadang makan nasi uduk setiap hari aja bosan kan? Bosan. Waduh, ini kenapa jadi topik ke makanan? Jadi berubah. Jadi promo ke makanan. Ya mungkin itu salah satu ide yang bakal pengen dilaksanain lah ibaratnya di realisasikan gitu. Kira-kira lu ada pertanyaan lagi tentang warung pintar yang mau buat lu kayaknya? Bapak dari mana? Bukan. Mungkin kita bisa diskusi di sini. Mungkin kalau menurut gua warung pintar ini bisa dijadiin ini sih, jadiin apa? Ibaratnya nyontek lah gitu. Tapi dengan usaha yang lain gitu. Yang tadi lu bilang makanan gitu, atau yang ibaratnya orang masih banyak nih yang jualan pakaian gitu di pinggir jalan yang belum tahu atau belum dapat marketnya, atau dia cuma asal jualan gitu. Nah kita bisa edukasi di situ. Kalau misalkan sistemnya sama kayak warung pintar ya, itu bisa aja gitu. Iya sih, iya benar. Yang kerennya di sini dia mainin data ya, Jadi setiap setiap warung ke data siapa aja yang beli, terusnya belinya jam berapa, beli apa aja kayak gitu semua ke data sama datanya dia. Warung pintar. Jadi barang yang diminta sama mitra 1 antara mitra 1 sama mitra 2 itu nggak sama, tapi match buat pelanggannya. Mungkin kan setiap mitra kan beda-beda lokasi kan. Nanti disatuin apa yang dibutuhin, apa yang ini keren juga ya. Ini bisa jadi ide Pak, contekan. Boleh kan ya? Boleh kan? Boleh. Ya? Nah. Jadi apa? Gerobak pintar. Kirain gue dulu tuh warung pintar apa sih gitu. Kemarin juga sempat nonton videonya Mas Sofyan gitu, ngobrol.
warung pintar apanya sih yang pintar gitu? Apakah nanti si penjaganya ini akan pintar. berubah jadi robot? Apa kirain gue waktu pertama kali ngedenger warung pintar, dia tuh warung yang nggak ada penjaganya, lu tinggal beli Pakai AI ya. pakai AI, pakai aplikasi segala macam, udah gitu kembalian. Kayak kalau nggak pakai teknologi kayak warung jujur aja gitu. Masukin duit ambil Ada pintar, kembalian ada sendiri. jujur, ada cerdas nanti. Iya. Tapi ternyata warung pintar ini nggak mau ngilangin si kultur Indonesia itu, tetap harus ada yang penjaganya biar banyak orang yang bisa berwirausaha kayak gitu sih. Mantul. Udah cukup? Saya taunya sampai situ Pak nanti baru. Ya berapa menit? Ya, 20 menit. Ya, itu sih poin-poinnya tadi. Ini bisa dijadiin ide juga buat teman-teman yang mau buka usaha. Atau misalkan bahkan ada teman-teman nih yang pengen coba bantuin misalkan orang tua atau keluarga terdekat itu lagi ya maaf aja nganggur gitu terdampak karena Buka corona usaha ini. aja. Mungkin dia mau buka usaha, buka warung. Nah, itu bisa dijadi di warung pintar ini. Kalau menurut gue ya bakal diarahin ke sini. Tinggal download aplikasinya, Iya. terus daftar, nyerahin KTP segala macam, lokasinya di mana kan? Apalagi kalau misalkan dia verifikasi. tahu lokasi yang benar-benar strategis atau Wah. itu bagus banget. Itu bagus banget. Nggak ada salahnya buat nyoba menurut gue ke warung pintar ini. Ini bakalan jadi tempat kongko yang baru nih, karena kan ada colokan, ada Oh, iya. wifi, ada TV, Oh iya, ada wifi ya? tempat nobar juga nih. Iya, Kira kalau sih. ada Piala Dunia bisa nobar di situ ya. Iya, di Nah, warung-warung ini. Yang kita nggak temuin di warung-warung yang biasa. Ya, Gua, mungkin tapi belum ngeliat Pak di Bogor itu ada warung pintar atau enggak. Gue belum pernah Bogor ngeliat. ada, mungkin cuma di kabupaten kali ya. Kota ya, belum melihat sih. Gue juga belum ngeliat sih. Belum lihat. Baru di daerah Jakarta doang. Itu pun ngeliatnya di YouTube. Ya mungkin itu sih kalau info Kalau yang yang gua tahu. kalau yang belum punya usaha, mungkin yang udah punya usaha juga, yang udah punya gerobakan, dia mau update, iya, jadi warung pintar, upgrade ya. upgrade bisa juga. Iya. Kayak si bapak depan nih, Mungkin kalau mau lu tawarin, ada penonton yang pengen coba bantu upgrade, nanti kita bantu upgrade. sayangnya yang nonton member-member sini aja. Oke, ditutup Bapak Adi. Ya itu dulu mungkin Ya, mungkin mungkin ini itu info yang bisa kita sampaikan sih sedikit yang kita tahu tentang warung pintar. Mungkin Pak Maya ada ini. Ya, itu info dari gua terus lu ada, mungkin itu info juga dari gua gitu. Dari gua ya mungkin itu infonya. Ya semoga bermanfaat nih untuk teman-teman, bahkan mungkin teman-teman yang lagi buntu pengen buka usaha apa bisa cobain ini nanti. Ya benar. Sekian di Lotok. Kayak performanya naik loh pas nutup. Oh ya lupa lagi live ya. Sekian dari gua Adi, kalau emang ada salah mohon maaf karena baru baca-baca juga tentang tentang startup ini. Anda baru baca-baca bikin konten. Gimana sih? Tapi Seharusnya dipelajari dulu. tapi menarik Pak soalnya warung pintar ini jadi langsung ngebangkitin rasa usaha gitu, rasa jiwa-jiwa. Kita usaha. bikin konten ini gara-gara kemarin ngedenger mereka akuisisi Busy kan. Ya itu makanya. Karena itu gue jadi baca. Iya, jadi baca. Nah mungkin sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di Dilotok selanjutnya. Itu Pak. Semoga. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.